Pas de soleil, 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 pas de soleil. Jangmi, seorang streamer Twitch asal Korea Selatan, ditemukan meninggal dunia pada akhir Januari 2022 di usia 27 tahun akibat bunuh diri. Kabar duka ini diungkap paman Jangmi lewat unggahan di sebuah komunitas streamer pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 3.30 waktu setempat. Halo, ini pamannya Jangmi. Saya memberikan kabar terbaru, tapi Jangmi telah mengakhiri hidupnya sendiri. Saya menyesal untuk memberitahukan ini kepada para penggemar yang telah mengirimkannya banyak cinta dan dukungan. Tulis pamannya Jangmi seperti dilansir dari Koreabo pada Senin 7 Februari 2022. Menurut penuturan pamannya, Jangmi memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi berat usai menerima komentar dan rumor jahat. Jangmi telah bunuh diri. Penyebab kematiannya adalah depresi berat yang disebabkan oleh komentar dan rumor jahat, kata sang paman. Atas kabar rumor dan komentar jahat yang diterima Jangmi selama ini, pihak keluarga memutuskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebagai keluarga Jangmi, saya bisa membuktikannya dan akan mengambil tindakan hukum kepada mereka yang terus menyebarkan desas-desus tentang dia. Selain itu, sang paman memohon kepada netizen dan penggemar untuk menghormati kepergian Jangmi dan tidak menyakiti keluarga, teman-teman maupun orang terdekat streamer berusia 27 tahun tersebut. Saya harap Anda tidak menghina almarhum. Ini terlalu sulit bagi keluarga dan teman yang ditinggalkan. Dia meninggalkan catatan bunuh diri, dan melalui artikel ini, saya bisa melihat betapa menderitanya Jangmi dan bagaimana dia diganggu. Tolong jangan memulai rumor konyol lagi. Diketahui selama siaran pada tahun 2019, Jangmi membuat gerakan tangan yang ditafsirkan oleh beberapa pemirsa sebagai sinyal feminisme yang membenci pria. Dia kemudian membuat 2 permintaan maaf publik, tapi komentar negatif terus berlanjut. Jangmi bernama asli Jo Jangmi merupakan seorang streamer atau broadcast jockey BJ berasal dari Korea Selatan. Jangmi mulai streamer di Twitch dan YouTube pada Maret 2019. Setelah siaran langsung di Full TV, sekarang Panda TV untuk pertama kalinya sebagai pertunjukan paruh waktu. Siarannya mencakup konten game, menyanyi, menari, makan dan minum serta cosplay. Pada Juli 2019, Jangmi sempat terlibat skandal dengan seorang pria yang menuduhnya sebagai seorang feminis. Tuduhan itu bermula saat Jangmi membuat kembali meme yang menjadi viral di beberapa komunitas online terbesar yang digerakkan oleh laki-laki di Korea. Misalnya komunitas FM Korea dan DC Inside. Namun, komunitas online tidak menganggap meme yang dibuat oleh Jangmi itu lucu, karena mereka menganggap gerakan itu seperti mengejek populasi pria Korea. Oleh sebab itu, sebagian pria di Korea pun tidak menyukainya, dan ia pun terus menerima komentar jahat. Salah satu tokoh penting di balik serangan itu adalah PK, seorang YouTuber yang kontennya berisi propaganda gosip. Sang YouTuber mengunggah serangkaian video yang sekarang telah dihapus yang menyebut Jangmi sebagai feminis radikal. Ia juga menyoroti kemunafikan Jangmi di salah satu videonya, membandingkan meme yang dibuat sebelumnya oleh Jangmi yang diduga mengejek pria. Video-video ini diakses oleh 1,21 juta pelanggan PK dan lainnya. Meme tersebut menimbulkan kemarahan para ekstremis pria yang kemudian menyebut Jangmi sebagai Megalian, yaitu kelompok feminis ekstrim di Korea yang menyatakan kebencian terhadap laki-laki. Karena kejadian itu, Jangmi menjadi kurang aktif di kedua platform dari Agustus 2019 hingga November 2019. Jangmi telah kehilangan lebih dari 90.000 followers karena rumor feminis radikal. Namun komentar kebencian dan desas-desus jahat terus berlanjut hingga tahun 2020. Setelah komentar jahat yang diterima oleh Jangmi, banyak netizen juga melayangkan komentar jahat kepada keluarga dari streamer tersebut. Menanggapi meningkatnya kebencian dan kritikan, Jangmi meminta maaf dan menyatakan, "Halo, ini Twitch streamer dan YouTuber Jangmi. Aku ingin mengklarifikasi beberapa rumor jahat yang beredar tentang diriku. Selama 3 bulan terakhir tanpa sadar aku bermaksud memparodikan meme internet, tanpa niat buruk untuk mengejek. Terlepas dari itu, aku meminta maaf kepada semua orang yang mungkin tersinggung.
Tapi tolong berhenti menyerang orang tuaku untuk itu. Akhirnya pada 10 Mei 2020, sekitar 5.40 waktu setempat, Jamie mengumumkan akan vakum untuk mengobati depresi beratnya. Kalian tahu aku sudah minum obat untuk depresiku kan? Aku mulai mencari pengobatan sejak diriku dituduh sebagai feminis radikal, kata Jamie dalam siaran langsungnya. Dan kemudian saya kehilangan ibuku. Saya tahu saya tidak harus membicarakan tentang ibuku yang sudah meninggal sekarang, tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dia juga mengalami depresi karena menopause, ujar Jamie kala itu. Jamie tidak sepenuhnya meyakini ibunya yang memutuskan untuk bunuh diri karena menopause. Ia malah menyalahkan dirinya sendiri karena ibunya mengakhiri hidup karena kebencian yang diterimanya selama ini. Setelah melihatku berjuang, saya pikir aneh. Saya pikir dia meninggal karena saya membunuhnya. Seandainya saya bukan seorang streamer, dia akan hidup, katanya sedih. Ibu Jamie bunuh diri pada September 2019. Sejak itu Jamie hampir tidak aktif. Belum diketahui apa penyebab ibu Jamie nekat bunuh diri. Namun banyak publik menduga nekatnya ibu Jamie bunuh diri karena tidak tahan melihat Jamie sering dibully. Adapun streamer terakhir Jamie terjadi pada 21 Januari 2022. Kemudian pada 4 Februari 2022, sekitar pukul 10 malam waktu setempat, salah satu pengikut mengunggah di halaman TikTok Jamie. Pemakaman Jamie telah diadakan pada 26 Januari yang dihadiri oleh beberapa teman streamernya. Setelah kabar duka Jamie, pemilik channel YouTube PK akhirnya meminta maaf dan bertanggung jawab atas meninggalnya Jamie. Berita kematian Jamie memicu diskusi mendalam di antara pengguna di Twitch, YouTube, dan komunitas online. Sebagian besar netizen telah setuju bahwa cyberbullying adalah kejahatan serius. Sementara itu, kematian tragis Jamie dan ibunya terus meningkatkan kesadaran bagi warga Korea. Beberapa orang telah memulai petisi online di situs Blue House pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 untuk menghukum mereka yang membuat komentar negatif. Petisi berjudul "Kematian seorang YouTuber dan ibunya, tolong hukum YouTuber berbahaya", FM Korea, dan DC Insight for Murder telah mengumpulkan lebih dari 106.000 tanda tangan per 6 Februari 2022.